Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai basis data, yaitu mengenai aplikasi e-facility yang kami buat. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilakan. Oke, mungkin di sini untuk latar belakang pembentukan aplikasi ini yaitu didasarkan pada keluhan setiap masyarakat kampus atau mahasiswa kampus yang mengeluhkan terhadap sistem pemesanan atau penyewaan dari fasilitas kampus tersendiri. Kadang ada kalanya ketika mengadakan sebuah event atau acara, kita kesusahan dalam menentukan jadwal yang sudah ditentukan dan selalu ada saja kendala di pertengahan berjalannya sebuah proses acara di mana terjadi miskom antara pihak penyelenggara dengan pihak kampus. Mungkin itu sedikit latar belakang dari pembuatan eh, Project RPL ini. Kita di sini akan membahas mengenai database yang kita gunakan untuk selanjutnya pembahasan deskripsi umum produk digital akan dilanjutkan oleh Rizky. Boleh? Baik, terima kasih. Selanjutnya, deskripsi umum produk digital. Ada beberapa produk digital yang berperan dalam pembentukan database pada proyek ini. Yang pertama, Laravel, kemudian Debraver, dan yang terakhir XAMPP. Yang pertama, Laravel. Laravel adalah sebuah framework aplikasi web berbasis PHP yang dirancang untuk membuat pengembangan web lebih cepat dan lebih mudah. Menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengembangan aplikasi web. Sebagai berikut, yang pertama, arsitektur MVC untuk memisahkan logika, tampilan, dan data. Kemudian ada routing, mengelola rute dengan mudah. Kemudian ada ORM, itu berinteraksi dengan basis data melalui model PHP. Dan berbagai fitur lainnya yang mendukung dalam proses pembuatan database. Laravel dirancang untuk membuat pengembangan aplikasi web cepat, efisien, dan terstruktur. Kemudian Debraver. Debraver adalah alat manajemen basis data universal yang memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai jenis basis data. Beberapa fitur utamanya meliputi multi-platform, dapat digunakan di Windows, Mac, dan Linux. Kemudian dukungan database luas. Lalu antarmuka grafis menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif untuk menjalankan query, melihat dan mengedit data. Kemudian pengelolaan Hingga koneksi memungkinkan pengelolaan dan konfigurasi berbagai koneksi basis data. Lalu fitur ekspor dan impor dan editor SQL. Debraver ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan dan eksplorasi basis data dengan fitur yang kuat dan antarmuka yang user friendly. Lalu perangkat aplikasi yang digunakan yang terakhir XAMPP adalah paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan pengembangan web lokal yang lengkap dan mudah digunakan. Beberapa fitur utamanya tidak jauh berbeda dengan Debraver tadi, yakni multi-platform, kemudian terkonek dengan MySQL, PHP, dan Perl, dan Apache server web memungkinkan hosting situs web dan aplikasi secara lokal. XAMPP ini juga dirancang untuk memudahkan instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan web lokal. Dengan XAMPP, pengembang dapat dengan cepat menyiapkan server web di komputer mereka, menjalankan, menguji, dan mengembangkan aplikasi web sebelum dideploy ke server produksi. Mungkin sekian 3 perangkat digital yang mendukung dalam pengembangan database ini. Selanjutnya, demo dari 3 perangkat digital ini akan dijelaskan oleh Andri. Baik, selanjutnya untuk demo dari perangkat digital. Nah, yang pertama itu ada dari eBeaver. Nah, untuk dari eBeaver ini yang pertama ada script query. Nah, dalam kasus ini, script query ini digunakan untuk
membuat script query dalam tabel DDL. Dan ini juga bisa digunakan untuk dan ini dapat digunakan untuk membuka script DDL yang mungkin sebelumnya telah dibuat. Nah, selanjutnya itu ada fitur untuk view diagram. Nah, view diagram ini digunakan untuk melihat tabel diagram yang mungkin sebelumnya telah dibuat. Lalu yang ketiga itu ada properties. Nah, properties ini adalah fitur yang digunakan untuk melihat properti berupa tabel dan juga atributnya. Nah, selain itu juga, fitur ini juga bisa digunakan untuk mengedit tabel beserta atributnya dan mengubah atau menentukan foreign key. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dari SAMPP. Nah, untuk SAMPP, dia ini sebuah software yang digunakan untuk mengaktifkan localhost dan membangun database sendiri dan yang terhubung dengan localhost. Nah, selanjutnya ada dari Laravel. Nah, yang pertama itu ada Eloquent ORM. Nah, fitur ini digunakan untuk membuat tabel baru atau inisialisasi tabel menggunakan migration ke database, serta digunakan untuk memanipulasi data di dalam database atau JRUD. Nah, untuk rows, dia ini digunakan sebagai controller dan fungsinya yang akan menangani perintah. Nah, fitur ini digunakan untuk menyambungkan antara tampilan satu dengan tampilan yang lainnya. Lalu ada out. Di sini out ini digunakan untuk verifikasi akun pada saat login ataupun saat register. Nah, dia ini berperan sebagai middleware untuk membatasi akses antara user dan admin. Nah, selanjutnya ada middleware. Nah, middleware ini dia ini adalah lapisan perantara yang digunakan untuk memfilter permintaan HTTP. Nah, fitur ini digunakan untuk membatasi akses halaman antara admin dan akun user. Lalu selanjutnya ada validasi. Nah, validasi dia ini digunakan untuk memvalidasi data request dari user ke dalam server, yang mana fitur ini digunakan untuk mengecek input atau requestan dari user berdasarkan persyaratan yang sebelumnya telah ditetapkan agar memenuhi syarat. Nah, untuk arisan CLI, dia ini sebuah script atau baris perintah bawaan dari si Laravel yang digunakan untuk mengaktifkan dari si server localhost. Selain itu juga, arisan CLI ini bisa juga digunakan untuk membuat file seperti controller, view, middleware, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada Blade. Nah, untuk Blade ini, dia ini adalah template bawaan dari Laravel yang digunakan untuk mengatur tampilan dari website serta menyisipkan data ke dalam website berdasarkan data dari database. Nah, untuk selanjutnya pada bagian PDM bisa dijelaskan oleh Nabila. Oke, baik, terima kasih. PDM atau Physical Data Model itu dalam basis data itu merupakan representasi data gitu dari struktur fisik yang dimana itu tuh menggambarkan bahwa data itu disimpan ke dalam media penyimpanan gitu. Adapun tujuan dari Physical Data Model itu tuh untuk mengoptimalkan performa dari basis data dan juga memastikan bahwa si data itu bisa tersimpan secara efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan aplikasi gitu. Nah, di sini ada Physical Data Model yang kami rancang gitu ya untuk e-facilities ini. Di sini ada 4 entitas. Yang entitas pertama ada facilities yang berisi 5 atribut gitu ya. Ada facility ID, terus juga ada nama fasilitas, ada lokasi, ada tanggal dan waktu, terus ada ketersediaan dengan fasilitas ID itu sebagai primary key gitu. Kemudian juga di sini ada entitas booking orders, yang dimana di sini ada atributnya gitu, ada booking order ID, kemudian ada tanggal booking, status agenda, tanggal reservasi, facilities ID, dan juga ID. Dan di sini booking order ID itu sebagai primary key, kemudian juga ada foreign key yaitu dari facilities
ID dan juga ID gitu. Facilities ID ini tuh diambil dari entitas facilities. Kemudian di ID itu sendiri tuh diambil dari entitas accounts. Kemudian yang selanjutnya ini ada entitas account, di mana si entitas account ini merupakan entitas yang cukup banyak itu atributnya. Di sini ada ID sebagai primary key, kemudian juga ada full name, majoring, faculty angkatan, role, password, email, number phone, create, update. Nah, di sini tuh account ini tuh digunakan atau di input user tuh ketika mendaftar akun gitu. Jadi si nantinya si data-data yang diinputkan user ketika register itu akan disimpan gitu di dalam entitas account. Kemudian juga yang terakhir ini ada booking histories. Dari mana di booking histories ini tuh ada tanggal ACC, ada booking order ID, terus juga ada booking history ID. Nah, di sini booking order ID ini tuh diambil dari entitasnya si booking orders gitu. Dan nanti di booking history ini akan menampilkan tanggal booking, status agendanya, terus juga tanggal ACC-nya dan sebagainya seperti itu. Pun kemudian di booking order sendiri gitu mengambil data-data dari si entitas fasilitas gitu dan juga data-data dari entitas account seperti itu. Mungkin untuk PDM sendiri sudah dicukupkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada DDL yang akan dijelaskan oleh Fajar. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk DDL sendiri itu terdiri dari DDL yang sudah sesuai dengan banyaknya entitas pada PDM, di mana DDL yang pertama itu ada DDL account. Nah, DDL account sendiri dia memiliki primary key yaitu ID, dan di sini pada DDL account sendiri dia memiliki role yang menentukan bahwasannya yang memasuki sistem itu admin atau user. Nah, pada hal ini eh, calon user ataupun admin ketika akan masuk, mereka akan dicek terlebih dahulu validasinya dan menentukan bahwasannya role yang ditetapkan itu apa admin atau user. Lalu kita lanjut, saya akan menjelaskan secara general saja karena untuk varchar dan sejenisnya itu merupakan variabel biasa untuk mengisi sebuah data. Lalu ada DDL fasilitas. Nah, DDL fasilitas sendiri dia memiliki primary key facility ID. Lalu di bagian sini juga dia memiliki apa ya sebetulnya? Dia memiliki update atau fungsi update sendiri untuk menentukan waktunya, tanggal dan waktunya. Kita lanjut lagi ke booking order. Di booking order sendiri, dia menetapkan booking order ID sebagai primary key-nya dan menetapkan account ID yang dari apa? Dia menetapkan account ID sebagai foreign key dan facility ID sebagai foreign key. Di mana di sini itu foreign key-nya bersifat cascade, yaitu apabila ketika salah satu data dihapus atau diubah, maka nilainya juga akan berubah pada booking order. Sebagai contoh, apabila sebuah account dihapus ataupun dirubah informasi di dalamnya, maka pada booking order juga akan berubah mengikuti dengan entity yang di refer oleh si booking order. Lalu ada booking history. Nah, di booking history sendiri dia memiliki primary key booking history ID, di mana dia sendiri juga akan merefer foreign key ke arah booking order, di mana pada hal sebelumnya juga bersifat cascade. Nah, lalu untuk pada booking order sendiri, dia diberikan fungsi update untuk menentukan waktu apabila terjadinya proses rebooking. Mungkin itu dari DDL sendiri. Lanjut ke Zidan untuk menjelaskan insert dummy. Yang saya akan menjelaskan data dummy yang pertama yaitu insert dummy. Data dummy itu merupakan sebuah data uji coba yang diciptakan dengan tujuan sebagai data sampel atau contoh yang sangat membantu ketika mengembangkan suatu perangkat.
seperti contohnya yang terdapat di layar. Di sini ada insert dummy akun dengan fungsi run yang di dalamnya terdapat user menggunakan array. Di dalam array tersebut terdapat atribut full name, password, yang password menggunakan hash agar tidak eh, ya maksudnya tidak terbaca ya. Lalu yang ketiga ada faculty, keempat majoring, kelima angkatan, dan keenam ada role. Untuk di user sendiri terdapat role yaitu role user atau admin. Lalu yang ketujuh ada email dan yang terakhir nomor phone. Lalu untuk yang kedua hampir sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanya di role-nya saja yaitu user atau admin. Dan di bawah terdapat eh, sebuah loop untuk mengulang membuat sebuah data. Yang gambar keduanya ada perintah dalam SQL-nya terhadap tabel akun. Boleh ke data selanjutnya, ke yang facility. Lalu untuk yang facilities, penggunaannya hampir sama ya, sama kayak yang user, tidak jauh, hanya berbeda dalam atributnya saja. Pada facilities ini hanya terdapat atribut nama fasilitas serta lokasi dan terdapat perulangan untuk tabel fasilitas. Boleh yang selanjutnya. Dan untuk perintah SQL-nya hampir sama seperti sebelumnya, akan tetapi berbeda pada eh, perujukan untuk mengarahkan si eh, perintah SQL-nya untuk menyimpan si datanya di tabel mana. Boleh selanjutnya. Untuk tabel data insert dummy booking order hanya terdapat dua atribut, yaitu atribut facility ID serta akun ID, yang dimana terdapat perulangan untuk pembuatan booking order. Dan di bawahnya terdapat perintah SQL untuk ke tabel booking order. Boleh ke bawahnya lagi. Dan yang terakhir yaitu insert dummy booking history. Hampir sama seperti booking order, akan tetapi pada booking history ini hanya terdapat satu atribut yaitu booking order ID, yang di mana hampir sama seperti sebelumnya dilakukan perulangan untuk pembuatan pada tabel booking history dengan perintah SQL merujuk ke tabel booking history. Mungkin sekian dari bagian saya, boleh dilanjutkan oleh Muhammad. Oke, terima kasih Zidan atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari query SQL di dalam proyek penyewaan fasilitas. Yang pertama ada registrasi, di mana dalam bentuk SQL query-nya menggunakan insert into account, yang dimana query ini akan memasukkan data baru kepada tabel account dengan kolom yang sudah disebutkan atau yang seperti yang terlihat di dalam layar ini, di mana nanti akan dimasukkan value yang berurutan sesuai dengan kolomnya. Nah, hasilnya akan ada notifikasi di mana data tersebut berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Nah, implementasinya ialah menggunakan function create dari Elon Kwon ORM, yang dimana function create ini diakses langsung secara statis dari kelas account yang merupakan model di dalam Laravel yang bertanggung jawab terhadap tabel accounts. Oke, selanjutnya ada booking form, di mana dalam melakukan booking gitu ya, secara singkat itu SQL query-nya sama seperti sebelumnya, namun yang berbeda hanyalah kolom yang dimasukkan dan juga data yang dimasukkan.
Nah, hasilnya pun akan serupa, di mana ia akan memberikan notifikasi berupa bahwasannya data berhasil dimasukkan gitu ya. Dan implementasinya pun serupa dengan yang sebelumnya, di mana di dalam Laravel sendiri menggunakan function create yang dipanggil secara statis, menggunakan kelas booking orders yang merupakan model dari tabel booking orders itu sendiri yang mengatur masuknya data. Nah, di sini dapat dilihat di layar, ini tulisannya booking orders titik dua kali create yang menyatakan bahwasannya data yang di dalam tabel ini nantinya akan dimasukkan ke dalam database. Di dalam tabel tepatnya booking order berdasarkan kolom yang telah ditulis di sini. Oke, lalu selanjutnya ke fungsi rebooking. Fungsi rebooking sendiri berbeda dengan yang sebelumnya, di mana fungsi rebooking ini menggunakan query update alih-alih menggunakan alter dikarenakan ia hanya merubah sebagian dari atribut yang ada tanpa merubah keseluruhannya. Lalu di sini dapat kita lihat bahwasannya sintaksnya hanya menuliskan nama tabelnya, lalu setelah itu set tanggal reservasi atau kolom yang ingin kita rubah nilainya, dan menggunakan statement where ya untuk kondisional, di mana booking order ID-nya itu sama dengan 1. Contoh ya. Jadi query ini hanya merubah atribut dari tanggal reservasi sesuai dengan ID yang ingin dicari. Nah, kalau kita lihat di hasilnya sama seperti sebelumnya juga, hanya akan muncul notifikasi yang memberitahukan bahwasannya data berhasil diubah. Lalu implementasi source code dari Laravel-nya di sini dapat dilihat bahwasannya kita mencari terlebih dahulu ID yang ingin kita rubah menggunakan booking orders titik 2-nya 2 kali, find menggunakan function find yang dipanggil secara statis tentunya dari kelas booking orders gitu ya, dengan parameter ID yang datanya berasal dari root atau website yang sebelumnya dikirim gitu ya kepada website yang lain yang nantinya akan diproses di dalam controller gitu ya. Lalu setelah itu booking tanda panah tanggal reservasi akan sama dengan tanda $request yang tanda panah ke tanggal. Yang maksudnya ialah bahwasannya nanti booking yang merupakan data dari booking orders yang ID keberapa, nanti tanggal reservasinya itu dirubah yang sama dengan request yang mengambil data dari tanggal gitu. Jadi tanggal yang berasal dari request atau data yang dimasukkan oleh user nanti akan dimasukkan ke dalam kolom tanggal reservasi berdasarkan booking order ID yang telah dimasukkan oleh user. Lalu di save. Maksud di save di sini adalah seperti yang sebelumnya yang di dalam query SQL ini, yaitu update dan set nilai tanggal reservasinya sesuai tanggal yang dimasukkan oleh user berdasarkan ID dari booking yang ia ingin ubah. Oke, lalu selanjutnya ke booking historis berdasarkan user. Di sini terlihat bahwasannya query-nya agak sedikit kompleks, di mana query-nya menggunakan join untuk bisa mendapatkan history daripada booking yang telah dilakukan oleh user. Kita dapat dilihat di dalam result ini di mana query ini menampilkan nama penuh dari user yang melakukan booking, lalu nama fasilitas yang ia booking, agenda yang ia akan lakukan nanti pada saat membooking tempat, tanggal bookingnya berapa, dan status dari bookingnya sendiri. Ya, dapat dilihat di sini bahwasannya terdapat beberapa join seperti join account yang akan sama dengan ada hubungan join atau ya hubungan satu sama lain, di mana adanya hubungan dengan account dan booking order, lalu ada facility dan booking order juga, dan juga ada lagi booking history dan juga booking order. Di mana kalau kita lihat implementasinya di sini, ini kita gunakan Blade untuk menampilkan datanya gitu ya, di mana kita dapat mencampurkan
mencampurkan data gitu. Kita dapat menampilkan data dari database secara langsung menggunakan loop for each history list as data. Yang mana history list itu merupakan sebuah variabel yang dilemparkan dari rute menggunakan fitur compact gitu ya, di mana history list itu berisi semua data dari tabel booking history yang diambil menggunakan function all yang dipanggil secara statis tentunya. Nah, di sini ada pengkondisian if data booking order account ID sama dengan user ID. Jadi ini tuh kita tuh ingin mengambil data yang dimana data dari booking historisnya ini sesuai dengan user ID yang mengakses websitenya pada saat itu juga atau yang sedang login, sehingga nanti ditampilkan serupa dengan yang di atas ini, di mana nanti data yang ditampilkan itu hanyalah data usernya saja gitu ya. Lalu selanjutnya ada booking historis dari admin. Ini cukup mudah sebenarnya, di mana mungkin serupa dengan yang di atas, tapi yang bedanya tidak ada batas gitu ya. Ya, tidak menaruh batas bahwasannya hanya ID ini user, hanya ID user saja yang diperlihatkan, melainkan di admin ini karena ia merupakan super admin yang mengatur segala sesuatu dan yang mengatur mengenai apakah booking ini bisa di-approve atau tidak, maka dapat diperlihatkan keseluruhan data dari user yang melakukan booking gitu ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya query-nya ini serupa, namun tanpa ada kondisi tambahan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat result-nya ini, kita dapat lihat bahwasannya seluruh user ini dapat dilihat secara langsung gitu, tanpa adanya batasan gitu. Kita bisa lihat terdapat 2 user baru gitu kan. Terdapat 2 user lain. Terdapat 2 user lain gitu, seperti Ali dan Uli. Lalu ya secara singkat kita maju ke implementasi. Implementasinya serupa, namun tidak ada. Namun yang kita ingin lihat itu adalah yang statusnya itu tidak atau bukan merupakan waiting for approval. Dikarenakan inilah historis yang dimana kita sendiri ingin melihat riwayat dari booking yang telah di-approve ataupun ditolak oleh user. Maka tidak mungkin apabila kita menampilkan data dari booking yang sedang menunggu approval. Padahal kan di dalam booking history sendiri syaratnya ialah menunjukkan data yang sudah di-approve atau belum. Ya, lalu selanjutnya ada confirm booking dari admin. Ya, ini serupa dengan beberapa fitur sebelumnya di mana ia hanya akan merubah satu kolom saja, namun tidak secara keseluruhan dan juga terbatas terhadap ID, terbatas terhadap satu row saja yang sesuai dengan ID yang telah ditetapkan. Namun bedanya di sini, setelah melakukan confirm booking, maka ia akan memasukkan nilai dari ID-nya ini ke dalam tabel booking historis yang berguna untuk menyimpan riwayat dari booking itu sendiri. Setelah dikonfirm oleh admin tentunya, maka akan langsung disimpan ke dalam tabel history agar nanti kita lihat seperti yang sebelumnya kan. Ya, lalu resultnya seperti ini, notifikasi bahwasannya berhasil dilakukan operasinya dan implementasinya di sini, di mana booking akan mengambil atau mencari data yang sesuai dengan ID yang telah diberikan oleh user, lalu nanti booking status, nanti data dari booking order yang sesuai dengan ID dari user itu akan berubah jadi approve untuk yang confirm, lalu setelah itu di save atau di update. Nah, lalu setelah di update, nanti booking history akan membuat entry baru berdasarkan ID yang telah di-approve ini. Lalu setelah itu akan di-return ke
admin.confirm atau halaman konfirmasi, dan statusnya pun akan berubah sesuai dengan keputusan admin itu sendiri. Oke, lalu selanjutnya ada data user. Ini adalah salah satu query yang paling simple gitu ya, di mana query ini hanya bertujuan untuk menunjukkan seluruh data dari account yang memiliki role user gitu ya. Atau bisa dikatakan bahwasannya query ini hanya ingin memperlihatkan account ataupun user-user yang terdaftar di dalam sistem. Yang bila kita lihat hasilnya seperti ini, dia hanya menampilkan satu saja gitu kan. Di mana user itu hanya satu. Contohnya di sini adalah Ali gitu, dari sastra mesin, Fakulti Sastra angkatan tahun 2000 dengan nomor telepon 111 dan seterusnya. Lalu implementasinya secara singkat yaitu menggunakan for each ya, for each accounts as account, dia melakukan looping terhadap data accounts yang dimana setiap data yang di dalam accounts itu akan di refer sebagai account yang dimana menggunakan pengkondisian if jika account role itu sama dengan user maka tampilkan datanya ya seperti itu, dan jika bukan merupakan user maka tidak usah ditampilkan gitu ya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi hasil dari presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir dan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.